Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita akan belajar berkaitan dengan perumpamaan seorang penabur yang terdapat dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada 4 bagian dari penaburan itu jatuh kepada tempat-tempatnya. Salah satunya dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas mengawali, dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Mereka pada waktu yang menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, saudara sekalian, ini merupakan satu permasalahan yang dihadapi oleh seorang penabur ketika mereka menaburkan benih kemudian jatuh dalam tanah yang boleh dikatakan tandus yang disebut di tepi jalan, sehingga tidak bisa bertumbuh. Tetapi kita tahu bahwa ketika penaburan terjadi dan burung datang untuk memakannya, maka tidak sempat untuk bertumbuh. Kemudian sebagian jatuh di tempat yang berbatu-batu. Lalu sesudah bertumbuh, matahari terbit dan layulah dan akhirnya mati. Yang ketiga, dikatakan bahwa penaburan jatuh di tempat semak berduri, dan ini bisa bertumbuh dengan baik, tetapi tekanan-tekanan, himpitan-himpitan begitu banyak, sehingga ketika dia bertumbuh tidak bertumbuh dengan subur dan dia tidak menghasilkan yang baik. Demikian pula yang keempat, bahwa benih jatuh di tanah yang subur. Benih ini bertumbuh dengan baik dan terus menghasilkan yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika benih itu jatuh di tempat yang baik? Maka benih itu akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan suburnya, dan menghasilkan luar biasa. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara sekalian, ini merupakan satu pemberitahuan kepada kita bahwa ketika kita menabur, mari kita cari tempat yang subur, tanahnya baik, bisa menghasilkan yang terbaik. Demikian pula kalau kita aplikasikan dalam pelayanan. Ketika kita melayani, kadang-kadang baru kita mengadakan pemberitaan kasih Allah ini sudah mendapatkan perlawanan, sampai tidak bisa menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Yang kedua, bahwa penaburan ini boleh dikatakan sesudah pemberitaan ada benih-benih iman, tetapi mereka tidak mampu untuk bertahan lama karena lingkungan, karena siapapun. Lalu yang ketiga, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa benih penaburan iman bertumbuh dengan baik, tetapi terhimpit sehingga dia tidak berkembang dengan sebaik-baiknya. Benih yang keempat, penaburan kebenaran firman Tuhan di tempat yang tepat dan diterima dengan baik, dan mereka bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah iman dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan memberkati kepada Anda semuanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.